Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudia Rasid. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu tema belajar di rumah vs belajar di sekolah. Mana yang lebih baik antara kedua ini, dan mana yang banyak pro dan kontranya? Mari kita bahas pada kesempatan video ini. Kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi krisis pandemi COVID-19, yang mana COVID-19 ini banyak merenggut nyawa di negara kita sendiri maupun orang-orang yang ada di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online menggunakan alat-alat baru yang menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran dapat dilakukan dan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Namun, para pelajar pun dibuat kesulitan dengan sistem pembelajaran daring ini dikarenakan mereka belum terbiasa dengan proses pembelajaran seperti ini. Kembali ke topik, belajar di rumah vs belajar di sekolah, mana yang lebih baik? Kita tahu bahwa dengan adanya pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan sehingga diwajibkan siswa ini dan mahasiswa belajar dari rumah. Tetapi menurut saya sendiri, belajar di rumah itu membuat lelah mental dan tentu saja lelah fisik jika begadang. Para guru pun kesulitan untuk mengajar dengan sistem pembelajaran daring seperti membuat sebuah video pembelajaran, tugas online, atau menginput nilai absen secara online. Tetapi dengan adanya sebuah musibah seperti ini, akhirnya para guru dapat membentuk sebuah pola belajar tertentu yang tentunya dapat meningkatkan sistem pembelajaran yang bisa diterapkan dalam beberapa tahun ke depan. Tidak hanya dengan sistem pembelajaran offline, tapi para guru yang melewati generasi ini dapat melakukan proses pembelajaran secara online. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang dapat bisa dilakukan di sekolah, bisa juga kita lakukan di rumah ternyata. Dari segi keuntungan dari belajar dari rumah, yaitu adanya fleksibilitas waktu. Kita bisa menentukan kapan kita ingin belajar dan kapan kita ingin bermain, sehingga kebanyakan siswa yang masih dalam masa pendidikan sekolah menengah dan sekolah dasar malah lebih mementingkan waktu dan meluangkan waktunya untuk malah bermain dibanding belajar, sehingga mereka lupa dengan pelajaran yang harusnya dilakukan hari ini. Tak luput juga orang tua menjadi cemas anaknya tidak belajar dan akhirnya menghukum anak mereka sendiri. Sedangkan pada proses belajar mengajar di sekolah, proses tersebut berlangsung dinamis sehingga anak tidak terlalu memikirkan bermain. Dalam proses belajar secara langsung, siswa juga akan belajar bersosialisasi dan berinteraksi secara langsung pada teman sebayanya, sehingga ada kegiatan toleransi dan pengertian antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Tetapi kenyataannya, proses belajar dengan paksaan orang tua seperti ini akan menjadi lambat dikarenakan paksaan orang tua dan pemikiran anak tentang belajar tidak fokus akibat ingin bermain. Peran guru juga dipuji untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dengan belajar yang diselingi waktu, istirahat, tentunya proses ini lebih baik untuk anak yang masih dalam sistem perkembangan pola pikir. Tetapi untuk mahasiswa sepertinya kegiatan seperti ini tidak terlalu berpengaruh untuk mereka. Tapi ada juga beberapa anak yang memang lebih suka dengan belajar di rumah, dikarenakan siswa tersebut sulit untuk menerima pembelajaran di sekolah akibat temannya sering mengganggunya pada saat dia belajar. Dan karena itu,
Dengan sistem pembelajaran secara daring, anak yang susah belajar di kelas, gangguan tersebut akan hilang. Namun ada beberapa juga yang menjadi malas karena pembelajaran tersebut membuatnya cepat bosan dan mengantuk. Ada guru saya yang pandai menyelingi humor pada setiap pelajarannya. Dia bilang, pendidikan yang terlalu serius menyebabkan siswa cepat bosan, dan menurutnya pembelajaran dengan mengambil prinsip dari kehidupan sehari-hari yang tak mengangkat ingin tahuan siswa, salah satunya dengan pembelajaran bermain. Orang tua juga disarankan dapat belajar bersama anak jika mereka merasa kesulitan dalam pelajarannya. Dan juga karena adanya belajar online seperti ini, seharusnya orang tua pun dapat mempererat hubungannya dengan anak. Dan segi positifnya, anak akan lebih dekat dengan orang tua dan mengurangi anak sering membantah. Untuk generasi penerus bangsa, tetap semangat belajar di tengah pandemi ini, karena sejatinya dengan belajar kita dapat mengasah pengetahuan dan memajukan negeri ini yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.